Wawancara calon ketua himpunan teknik periode 2021-2022. 1. Calon ketua himpunan teknik kimia dihadapkan mengikuti kegiatan wawancara dari awal hingga akhir. 2. Calon ketua himpunan teknik kimia wajib mematikan mikrofon dan tidak diperkenankan berbicara sebelum dipersilahkan oleh pewawancara. 3. Pewawancara dilarang keras, menyinggung hal-hal berbau asusila, sara, diskriminatif, dan mengangkat isu yang belum diketahui benar atau salahnya. 4. Pewawancara dilarang menyudutkan secara personal, pihak, atau golongan tertentu dalam bertanya kepada peserta. 5. Mekanisme wawancara. Poin 1. Pewawancara pertama dari pihak prodi selama 15 menit. Poin 2. Pewawancara kedua dari pihak himpunan selama 12 menit. Poin 3, pewawancara ketiga dari pihak DPO selama 13 menit. 6. Wawancara berlangsung tidak boleh lebih dari 40 menit. Jadi, untuk teknis acaranya, peserta nomor urut 1 akan diwawancara oleh Ibu Kunti selama 15 menit. Setelah selesai, akan dilanjut oleh peserta nomor urut 2 yang diwawancarai oleh Ibu Kunti dengan waktu yang sama. Untuk pewawancara Kahim dan DPO, akan ada sesinya tersendiri. Baik, apakah dari isi peraturan wawancara dari pihak pewawancara ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika dirasa cukup, mungkin bisa kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Memasuki acara inti, yaitu wawancara calon anggota ketua himpunan. Dimulai dari nomor urut 1 atas nama Eriko Anugrah. Dimohon untuk para pewawancara menunggu peserta bergabung di Zoom. Kepada operator untuk peserta nomor urut 1 bisa di-admit. Sembari menunggu peserta nomor urut 1, mungkin di sini saya akan menyapa Ibu Kunti. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Izin saya nggak mengaktifkan kamera ya, karena Oh, kondisinya ini lagi nyambi-nyambi banyak ya. enggak Bu, tidak apa-apa. Oke, apakah calon ketua nomor urut 1 sudah bergabung? Ya Bu, sudah Bu. Baik, silahkan calon ketua himpunan nomor urut pertama bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak MC gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eriko Anugrah Triputra. Saya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya dari kelas Sukses Reguler tahun angkatan 2020. Di sini saya sebagai calon peserta Kahim, Kepala Himpunan nomor urut 1. Mungkin sekian Mbak MC. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan penuh ke pihak pewawancara selama 15 menit ke depan. Kepada Ibu Kunti, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Farisa. Selamat malam. Coba tadi namanya? Eriko Bu. Enrico. Oh iya. Gini ya. Pertama nih saya mau tanya sih, apa motivasi atau apa yang menjadikan kamu mencalonkan diri sebagai ketua himpunan? Misalkan kamu punya will tersendiri atau punya motivasi apa
atau punya tujuan apa gitu ya. Kalau kamu bisa jelaskan, kamu bisa ceritakan lah itu gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Mungkin yang pertama, kalau boleh saya jujur gitu, saya di sini ingin mencalonkan sebagai ketua himpunan. Saya ingin mengeksploitasi semua kemampuan yang ada di dalam diri saya. Gitu. Baik nanti kemampuan yang mungkin terpendam ataupun sudah mungkin saya keluarkan sebelumnya karena saya juga sebagai kepengurusan di himpunan gitu ya. Mungkin saya di sini juga memiliki suatu keinginan gitu Bu, keinginan ingin merubah ataupun ingin merevolusi baik nantinya kepengurusan ataupun program kerja yang ada di himpunan. Kalau boleh saya menyampaikan bahwa saya juga memiliki mungkin kayak beberapa peta gitu kan, peta yang nantinya apabila memang saya menjadi kepala himpunan, insya Allah nantinya saya akan menambah mungkin beberapa program kerja yang nantinya harapannya di dalamnya bisa membuat baik nantinya anggota pasif ataupun aktif berperan aktif dalam kegiatan yang ada di himpunan kita sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, kamu bicara mengenai kata merubah. Nah, memang sekarang ini apa sih yang kamu temukan pada saat kamu berada di teknik kimia? Kekurangan ya dari himpunan sebelum-sebelumnya, atau kamu mengalami sesuatu yang memang ingin sebenarnya akan dirubah dan tidak pas gitu ya. Dengan sekarang ini kenapa apa yang tidak pas dan apa yang ingin kamu rubah, tadi kan bicara merubah ya gitu ya. Ya, Bu. Kira-kira apa? Oke, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saya berani berbicara berani berbicara seperti ini karena saya memiliki dasar Bu. Dan kemarin saya juga bertepatan sebagai wakil ketua himpunan. Di situ saya memiliki kacamata view yang insya Allah lumayan luas di himpunan sendiri. Yang pertama, menurut saya kekurangan yang ada di himpunan yaitu komunikasi. Baik nanti komunikasi di bidang inti, komunikasi di indikatif, atau komunikasi secara general, secara globalnya. Di mana biasanya komunikasi itu hanya terputus di kepala-kepala yang ada di himpunan sendiri. Maksud kepala di sini adalah nantinya kadif antar kadif ataupun kadif antar kahim, di mana komunikasinya itu hanya terputus seperti itu. Dan memang saya langsung survei dan saya langsung tanyakan ke teman-teman anggotanya, apakah kalian mendapatkan informasi seperti ini ketika rapat kemarin? Apakah kalian mendapat informasi seperti ini ketika rapat kemarin? Dan teman-teman di anggotanya pun menjawab tidak gitu. Nah, mungkin dari situ saya yang pertama mungkin mengevaluasi diri saya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya aplikasikan gitu untuk bisa merubah mungkin sistem yang ada di dalamnya gitu. Nah, di sini kalau mungkin kalau saya boleh bicara mungkin solusi gitu ya. Ketika komunikasi yang ada di dalam himpunan atau organisasi itu memang istilahnya kurang, biasanya saya menjalin komunikasi itu di luar forum. Jadi kita lebih ke pendekatan secara personal, baik nantinya secara general antara antara mahasiswa 1-2 ataupun malah bisa sampai kelas antar kelas gitu. Mungkin kalau bicara solusinya seperti itu. Dan menurut saya yang kedua, kekurangan yang ada di himpunan yaitu masih terbiasa dengan istilah senioritas. Senioritas yang saya maksud di sini bukan berarti senior selalu seenak sendiri, tidak Bu. Akan tetapi senioritas yang ada di sini selalu menganggap rendah anggota di bawahnya. Menganggap rendah bukan berarti menyepelekan, tidak, akan tetapi apabila memang kadif ataupun nantinya himpunan atau bahkan mungkin saya sendiri waktu itu sebagai wakil ketua himpunan, ketika saya mampu melakukan, saya tidak melibatkan teman-teman yang seharusnya memang bersangkutan di situ. Nah, kelemahan yang ada di himpunan kita seperti itu. Kalau mengkomunikasikan ke anggotanya, sehingga anggotanya yang di sini niatnya, saya yakin teman-teman yang masuk dalam himpunan niatnya belajar tidak hanya untuk ketika masuk di dalam divisi pengabdian masyarakat, tidak hanya masuk tidak hanya ingin belajar di pengabdian masyarakat, tapi teman-teman di situ juga ingin belajar bagaimana cara memanage orang, bagaimana cara membagi waktu, andai kata memang posisi di himpunan ataupun di akademisnya berbenturan. Nah,
yang terjadi sekarang adalah apabila memang beberapa yang terjadi sekarang yang ada di himpunan, apabila memang kadernya bisa mengatasi suatu permasalahan ataupun mengatasi suatu broker, itu komunikasi ke anggotanya kurang. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu yang saya ingin perbaiki. Kalau bilang solusi bagaimana cara mengatasi seperti itu, yang pertama adalah secara personalnya seperti apa. Menurut saya seperti itu, karena saya juga istilahnya menarik track record 1 tahun kebelakangan ini di himpunan sendiri atau di kepengurusan himpunan sendiri itu tidak ada diklat himpunan. Nah, harapannya nanti ketika insya Allah saya apabila memang dihendaki menjadi seorang kepala himpunan, insya Allah saya akan membuat proker yang khususnya nanti diklat untuk himpunan. Di situ kita menciptakan yang pertama adalah kedekatan kekeluargaan terlebih dahulu di pengurus himpunan. Kita satukan dulu persepsi, kita satukan dulu tujuan kita seperti apa, yang nantinya baru ketika kita sudah bekerja di masing-masing divisi, itu sesuai dengan harapan kita yang awal. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, jadi masalah komunikasi yang kamu ini ya, yang kamu sorot di situ ya. Nah, ketika gini, saya ada sedikit, mungkin kamu sebagai kahim juga harus berpikir ini ya ke depan, karena ini juga banyak terjadi saat ini gitu ya. Ketika ada anggota, misalkan mahasiswa teknik kimia itu bermasalah dengan salah satu dosen gitu ya. Kira-kira seperti itu kasusnya. Tentu saja kan itu kamu adalah wadah dari apa namanya anggotamu ya. Artinya di mana di situ ada aspirasi atau di situ ada hal yang ingin kamu akan jembatani karena di situ adalah kamu ketuanya gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu ya, si mahasiswa ini kan kita juga harus menyuarakan ya ketika mahasiswa mempunyai permasalahan dengan dosennya, apakah yang salah dosennya atau mahasiswa, kita tidak tahu ya. Ya, kita di sini tidak tahu. Nah, itu kira-kira apa yang kamu bisa lakukan gitu sebagai seorang ketua himpunan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Mungkin izinkan saya menjawab. Di sini saya andai kata berbicara sebagai ketua himpunan, dan saya yakin himpunan pun sebenarnya terbuka untuk semua teman-teman menyampaikan aspirasi gitu. Andai kata memang ada teman-teman yang menyampaikan memiliki problem dengan mungkin dosen yang harapannya sebenarnya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Itu yang saya yakini yang pertama, Bu. Dan setiap kesalahan itu sebenarnya ada titik masalah di awal seperti apa. Nah, kita cari terlebih dahulu. Mungkin yang pertama kita buka forum kepada teman-teman mahasiswa dulu seperti apa titik permasalahannya. Baru ketika kita sudah tahu petanya seperti ini dari salah satu pihak, nantinya mungkin saya sebagai ketua himpunan ataupun nanti ada teman-teman yang bergerak khusus di bagian aspirasi gitu Ibu, itu menyampaikan ke dosen yang bersangkutan. Dan di situ harapannya teman-teman klarifikasi terlebih dahulu seperti apa. Nah, andai kata sudah klarifikasi masih belum ada titik temu atau seperti apa, nanti kita harapannya bisa menemukan atau membuat forum diskusi yang harapannya di situ sama-sama saling mengeluarkan apa yang dirasa selama ini. Apakah ini miskomunikasi terjadi dalam mahasiswa sendiri atau miskomunikasi ini mungkin dari pihak mohon maaf dosennya itu salah pengertian dalam memaknai apa yang dimaksud mahasiswa. Nah, dari ketika kita sudah mengadakan forum, insya Allah pastinya di situ akan ada jalan keluar. Dan saya yakin sebenarnya pihak mahasiswa ataupun pihak dosen pun itu ketika ada suatu permasalahan pasti ada titik jalan temunya, Bu. Mungkin seperti itu kalau jawaban dari saya. Oke ya. Terakhir ya dari saya. Kamu mempunyai mimpi apa untuk ke depan teknik kimia itu? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Yang khususnya untuk teknik kimia di Politeknik HPP, kamu punya mimpi apa? Gitu ya. Okay. Untuk teknik kimia. Oke, kalau bilang mimpi sebenarnya cukup banyak karena saya belajar track record, Bu. Teknik kimia memiliki salah satu program kerja yang sangat luar biasa yaitu JEES, Chemical Engineering and Event gitu ya. Di situ bahkan di tahun 2017 atau 2016 itu menjadi salah satu event terbesar
yang ada di himpunan kita. Akan tetapi berhubung kita juga mungkin di pandemi, event itu berkurang. Nah, harapannya ketika memang saya berkenan sebagai kahim, saya ingin menimbulkan kembali semangat teman-teman yang ada di dalamnya. Baik nantinya itu kita atau membuat proker ataupun kita membangkitkan proker yang sudah kita dirikan di awal tadi, yaitu CIS tadi. Dan saya juga menginginkan sekali kita mendapatkan akses komunikasi ke teman-teman alumni, Bu. Karena seperti apa menurut saya, ketika teman mahasiswa memiliki akses yang baik dengan alumni, di situ kita sangat memiliki keuntungan yang sangat luar biasa. Bahkan saya memiliki angan-angan kita mengadakan sharing session dengan alumni itu 1 bulan sekali. Dan ketika kita sharing session, saya tidak hanya terfokus ke teman-teman alumni yang memang sudah bekerja di pabrik. Saya juga ingin mengundang atau menghadirkan kakak-kakak alumni yang memang beliau sukses di luar kategori teknik kimia. Di situ saya ingin membuka pikiran teman-teman, meskipun kita belajar ataupun masuk ke dalam pendidikan advokasi teknologi kimia, yang notabene kita langsung bekerja di pabrik, kita tidak hanya langsung tertuju dan terpikir langsung kita kerja di pabrik, tapi teman-teman memiliki kebijakan di dalam dirinya. Apakah mungkin teman-teman memiliki bakat ataupun seperti apa yang nantinya di himpunan kita ini bisa kita kembangkan, dan itu bahkan menjadi salah satu nantinya teman-teman dapat mendapatkan pekerjaan yang selayaknya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Berarti untuk seminar CIS ya, kamu punya mimpi yang itu ya. Oke, kalau misalkan kamu nanti jadi, mungkin saya tunggu ya gebrakannya untuk menciptakan suatu event yang memang itu sangat ini sekali di teknik kimia gitu ya. Oke, dari saya cukup untuk dilanjutkan lagi. Silakan saya kembalikan ke MC. Baik, karena memang sudah bisa dicukupkan untuk sesi wawancaranya. Tadi juga jawaban-jawaban dari peserta nomor urut 1 ini juga cukup menarik ya. Jadi akan kami tunggu, misal nanti memang diamanahkan, apakah bisa merealisasikan apa yang sudah disampaikan. Baik, untuk peserta nomor urut 1 diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf semuanya apabila saya tadi mengutarakan atau menyampaikan salah satu kata yang salah. Saya mohon maaf, diri pribadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wawancara sesi 1 telah selesai. Selanjutnya akan dimulai wawancara sesi kedua dengan calon ketua himpunan kita dengan nomor urut 2 atas nama Okta Mahendra. Kepada pewawancara dimohon untuk menunggu peserta bergabung di Zoom. Kepada operator, mohon untuk di-admit. Baik. Untuk nomor urut 2, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Silahkan calon ketua himpunan nomor urut 2 bisa memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Okta Mahendra. Saya berasal dari Kabupaten Tebu Jambi. Saya dari Prodi D3 Teknik Kimia, BLU, Angkatan 2020. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan penuh kepada pihak pewawancara selama 15 menit ke depan. Kepada Ibu Kunti, dipersilahkan. Oke. Okta ya. Nah, saya tanya pertama kali ya sama seperti temanmu, yaitu apa sih yang membuat kamu mau atau memang mencalonkan diri sebagai ketua himpunan ini? Apa yang menjadi motivasi kamu? Baik, izin menjawab ya, Bu. Saya Silakan. ingin maju menjadi ketua himpunan karena saya sadar saya ingin
bisa memajukan himpunan ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dan saya juga ingin bisa belajar sebagai seorang pemimpin lebih dalam lagi gitu Bu, bukan hanya di kepanitiaan lain, tapi saya juga ingin menjadi pemimpin dalam cakupan yang cukup besar, contohnya seperti ketua himpunan ini, dan saya juga memiliki beberapa visi dan misi-misi yang akan saya jalankan gitu Bu untuk dalam masa nanti saat saya sudah menjadi ketua himpunan. Dan juga pokoknya intinya saya ingin bisa lebih maju lagi, dan selain itu saya juga ingin membentuk atau membuat Himatekim ini menjadi lebih baik dan lebih sukses dan lebih maju, nggak kalah sama himpunan-himpunan dari politeknik lainnya, bahkan himpunan dari kampus lain gitu Bu. Ingin menjadi yang lebih baik ya dari sebelumnya. Kira-kira apa satu contoh saja yang akan kamu ingin kembangkan? Baik Bu, di sini ingin saya kembangkan satu contoh lagi gitu. Contoh kecilnya aja, saya ingin membentuk dan melatih gitu Bu, kader-kader baru di dalam teknologi kimia agar memiliki kader-kader yang maju gitu Bu. Contoh kecilnya kayak kita ada LKM TD, setelah itu LKM MTM. Nah, setelah LKM MTM itu kan itu mewakili yang ikut itu mewakili dari himpunan gitu Bu, dan yang sudah mewakili itu kan mendapatkan ilmu yang lebih lagi dari yang ikut LKM MTD gitu Bu. Jadi harapan saya gitu nantinya saya akan berusaha gitu sama yang sudah LKM MTM itu gimana caranya nanti itu yang LKM MTM itu bisa membagikan ilmunya lagi ke himpunan lagi, balik ke himpunan gitu. Jadi semua tuh bisa tahu atau mendapatkan ilmu yang telah didapatkan temannya di LKM MTM, dan itu juga bisa didapatkan oleh seluruh anggota himpunan atau warga-warga teknik kimia itu sendiri gitu Bu. Nanti gitu setelah harapannya kalau seandainya saya terpilih gitu, dan situ nanti sebagai pengurus itu nanti pengurus akan mewadahi atau memberi ruang untuk para mahasiswa yang sudah mengikuti LKM MTM itu untuk membagi ilmunya lagi ke mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi seperti itu Bu. Dan juga akan menambahkan proker-proker tambahan lainnya yang nantinya bisa membranding himpunan itu sendiri. Oke, itu programmu. Kalau program gebrakan apa misalkan? Misalkan kamu ingin inovasi atau program gebrakan yang itu out of the box gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi apa kira-kira yang ingin kamu lakukan untuk mengubah kan zaman kan mesti berubah ya, tidak seperti dulu gitu ya, karena juga kondisi saat ini pun sangat berbeda sekali ketika kita kuliah di lalu-lalu gitu ya. Sekarang ini kondisinya seperti ini. Nah, kira-kira apa yang kamu ingin lakukan yang itu merupakan gebrakan terbesar gitu ya, gitu untuk untuk himpunan dan umumnya untuk teknik kimia. Baik, izin menjawab lagi Bu, karena sekarang itu sudah karena terkendala kondisi COVID gitu, bukan semua serba online daring gitu. Jadi digitalisasi itu sangat berperan penting gitu Bu. Jadi saya ingin membuat kelas pelatihan desain gitu Bu, entah itu desain grafis atau yang selebihnya gitu Bu, dengan nanti bisa mendatangkan ya orang-orang yang memang ahli di bidangnya atau dari cutting-cutting atau yang sudah lulus gitu Bu dari teknik kimia yang memang mereka di ranahnya itu untuk mengajar di kelas pelatihan ini Bu, dan gitu nanti pesertanya itu dari warga teknik kimia itu sendiri, dan juga agar mereka lebih semangat setelah pelatihan itu nanti akan dibuatkan seperti kayak perlombaannya lagi tapi dalam ranah pelatihannya itu Bu. Contoh saat pelatihan desain grafis pembuatan poster gitu Bu. Nah, setelah di belajar itu nanti dari kaminya itu akan membuat seperti perlombaan untuk mengaktualisasikan apa yang mereka pelajari gitu Bu. Jadi nanti biar mereka tambah semangat untuk belajarnya, dan juga akan lebih tertarik lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan kami berikan selanjutnya gitu Bu. Jadi bukan hanya desain grafis tapi bisa lain sebagainya lagi yang memang itu bisa berguna buat mereka juga gitu, dan juga buat para pengurus itu sendiri gitu Bu. Oke. Nah,
Kemudian apa ya? Ini pendapat kamu saja. Saya cuma pengen dengar dari pendapat kamu kaitannya apa sih pentingnya berorganisasi bagi untuk mahasiswa gitu. Apakah mahasiswa itu hanya mementingkan akademik saja untuk mengejar nilai, tapi dia tidak berorganisasi, atau seperti apa yang menjadi apa pendapatmu itu seorang mahasiswa itu idealnya itu seperti apa gitu ya? Apakah harus berorganisasi walaupun dia dengan mengorbankan apa, atau dia konsen terhadap akademik tapi tidak berorganisasi gitu ya? Kalau menurut pendapat kamu yang idealnya seperti apa, aku tahu? Kalau menurut saya itu Bu, memang akademik itu penting, tapi alangkah baiknya akademik itu jika dibarengi dengan berorganisasi gitu Bu. Karena kita di Politeknik ini mempersiapkan bibit-bibit unggul di lapangan untuk kerja gitu Bu. Jadi menurut saya alangkah akademik itu jika dibarengi dengan organisasi gitu Bu. Jadi di organisasi ini sangat penting gitu Bu. Selain menambah kita relasi juga kita di situ bisa belajar public speaking, speak up kita di depan orang banyak dan gimana nanti menghadapi dalam situasi-situasi yang genting. Dilatih pola pikir kita secara gimana cara menyelesaikan masalah dengan pola pikir kritis gitu Bu. Dan itu nanti bakalan berguna gitu di saat dunia pekerjaan gitu Bu. Selain dunia pekerjaan itu membutuhkan nilai yang bagus dan juga akademik kita yang bagus, dan juga bagus juga jika organisasi dibarengi dengan organisasi yang saya sebutkan tadi gitu Bu. Contohnya kayak kita bisa udah pandai public speaking, menghadapi berbagai macam orang, gimana cara berbicaranya, dan juga bisa memecahkan suatu masalah yang cukup rumit dengan pola pikir kritis gitu Bu. Oke. Dengan pendapat kamu, oke, dari pendapat kamu. Jadi, terus yang saya tanyakan lagi, gimana cara membagi waktunya kira-kira antara akademis sama organisasi, sehingga keduanya bisa menjadi suatu hal yang beriringan dan seimbang. Tugas kamu JBK Hima kan nanti juga akan berat ya, seperti itu. Nah, kalau kamu misalkan terpilih, gimana cara bagi kamu supaya itu berjalan seimbang? Jadi tidak ada yang dikorbankan gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Baik, izin menjawab lagi Bu. Saat saya nanti jadi ketua Hima gitu Bu, gimana cara menghadapi seperti itu? Harapan saya gitu, memang akademik ini penting dan kita mengutamakan dulu akademik. Tapi kalau memang itu urgent banget kan, bukan hanya kita sendiri di dalam himpunan itu, masih banyak teman. Jadi bisa diwakilkan teman dulu baru kita menyusul. Jadi intinya kalau memang itu memang sangat urgent banget, kita dahulukan dulu yang akademik, setelah itu baru kita ke organisasi gitu. Begitu sebaliknya, nanti kan teman itu bakalan menggantikan posisi kita gitu Bu. Jadi kayak makanya dalam organisasi itu ada saya dan teman saya gitu. Dan ternyata saya di akademik ini ada uh, hal yang sangat penting gitu Bu. Jadi bisa diwakilkan teman dulu, setelah itu baru saya ke organisasi gitu Bu. Dan juga nanti sebaliknya, jika teman dalam posisi seperti itu, maka saya akan mau menggantikan juga terlebih dahulu gitu Bu. Dan juga pinter-pinter membagi waktu. Contohnya saat jam kuliah tabrakan dengan organisasi gitu Bu. Itu dipentingkan dulu kuliahnya gitu Bu, baru ke organisasinya. Toh di organisasi bukan hanya dia sendiri gitu Bu. Nah, yang terakhir, kamu pasti punya mimpi ya untuk teknik kimia umumnya, untuk khususnya untuk Kahima, apa? Untuk himpunan maksud saya ya. Kamu punya mimpi ingin mau kamu apakan gitu ya. Sehingga pada masa nanti kalau kamu terpilih pada masa kepemimpinan kamu sebagai ketua himpunan ini bermakna buat teman-teman kamu. Nah, kamu punya mimpi apa situ? Masih di mute ya? Suaramu agak kedengeran. Ya, maaf Bu, maaf. Mimpi saya gitu nanti setelah saya menjabat dan selesai saya menjabat, di situ harapannya saya meninggalkan sesuatu yang memang benar-benar bisa diingat sama teman-teman yang lainnya atau adik-adik yang lainnya gitu, bahwasanya di saat kepemimpinan saya itu ada suatu hal yang memang benar-benar bisa meninggal atau berbekas pada mereka, yang nantinya tuh bisa terfikirkan hingga mereka lulus atau hingga mereka udah tidak di politeknik lagi gitu Bu. Dan juga biar himpunan ini
itu bisa lebih baik lagi gitu. Maksudnya itu bisa berada di satu tingkat dari yang sekarang ini atau 2 tingkat dari sekarang ini gitu, Bu. Nah, kalau pengen merubahnya atau menjadi lebih baik lagi, tadi apa yang kamu rubah apa? Dari yang sekarang gitu ya, dari kelemahan yang sekarang atau kekurangan yang sekarang gitu. Yang ingin kamu akan capai itu apa gitu? Yang belum tercapai lah istilahnya saat ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, Bu, saya ingin melatih kader-kader baru dalam teknologi agar memiliki kader-kader yang maju gitu, Bu. Jadi menurut saya, pandangan saya saat ini, kita memiliki kader-kader juga yang maju, tapi tidak semuanya. Harapan saya bukan hanya pengurus saja yang menjadi kader-kader maju dalam himpunan, tapi seluruh warga teknik kimia, walaupun nggak seluruhnya, seenggaknya bisa 80% gitu, Bu. Jadi kita masih bisa memiliki kader-kader yang banyak untuk regenerasi selanjutnya dan juga bisa eksistensi nantinya jika mereka itu mengikuti organisasi di luar atau saat mereka di rumah ikut organisasi di rumah seperti mungkin Karang Taruna atau yang selebihnya gitu, Bu. Oke. Oke, jadi itu ya, kamu merasa bahwa yang sekarang masih belum merata apa istilahnya kader-kadernya itu seperti apa gitu ya. Iya, Bu. Nah, pandangan kamu sekarang, kamu bicara mungkin mewakili aspirasi teman-teman kamu ya. Artinya saya juga ingin tahu dari kamu juga ini kaitannya dengan teknik kimia itu sendiri. Ini bukan himpunan ya, teknik kimianya. Dari sisi akademik maupun dari apa itu. Kalau menurut kamu itu kira-kira apa yang perlu dikembangkan? Dari teknik kimia itu sendiri, Bu, bukan di himpunannya kan? Ya, saya tanya sebagai manajemen. Kamu jawab aja, nggak masalah. Nggak akan mempengaruhi apa-apa. Eh menurut saya karena saya juga mahasiswa online gitu, Bu. Jadi menurut saya tuh agak kurang efektif gitu, Bu, karena online gitu kan. Alangkah lebih baiknya itu jika offline karena saya tidak pernah merasakan offline gitu. Jadi saya tidak terlalu bisa membandingkan, cuman menurut pandangan saya alangkah baiknya tuh jika offline gitu, Bu, walaupun kami mendapatnya itu tidak bisa menangkapnya 100%, mungkin hanya sekitar 20 atau 50%, seenggaknya itu memang benar-benar membekas dan juga bakalan diingat gitu, Bu, karena itu offline. Kalau sedangkan online walaupun kami bisa, mengingatnya 100% atau menangkapnya itu lebih dari 70% itu kelihatannya akan, cepat mudah lupa gitu, Bu, karena kondisinya itu online dan juga kurang maksimal gitu, Bu. Nah, itu memang sudah dialami apa, banyak ya, karena memang kondisi. Oke, dari saya cukup, Mas Okta. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih, Bu. Baik, karena wawancara sesi kedua ini sudah dirasa cukup, untuk Okta tadi dari jawabannya juga lebih ke pengen pemerataan pengetahuan teman-teman teknik kimia gitu ya. Semoga memang kami tunggu apakah proker-proker yang akan jika diamanahkan nanti terpilih menjadi Kahim, kami tunggu apakah bisa terrealisasi atau tidak. Untuk Okta, yaitu nomor urut 2 bisa meninggalkan ruang Zoom meeting ini ya. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, karena wawancara sesi 2 telah selesai, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kunti yang sudah hadir dan menjadi pewawancara dalam kegiatan wawancara ini. Kepada Ibu Kunti diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom maupun dapat mengikuti sampai akhir. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ariza. Saya izin live aja ya. Baik, Bu. Terima kasih sudah Sebelum hadir, Bu. ya, ya apa? Sukses untuk acaranya ya. Semoga menghasilkan yang terbaik untuk himpunan teknik kimia gitu. Baik, Bu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Kunti. Ya, ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu sesi wawancara yang akan diwawancarai oleh Kahim dan juga DPO. Jadi untuk di sesi ini, tekniknya sama, nanti akan panitia urutkan sesuai dengan nomor urut. Cuman nanti pertanyaan ada waktu 25 menit untuk
masing-masing peserta 12 menit di awal akan digunakan oleh Kahim untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh peserta. Kemudian tanpa dipotong akan langsung dilanjutkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari DPO di 13 menit terakhir. Untuk teknisnya, apakah dari pewawancara masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Fariza. Jadi ini izin tanya ya, untuk teknisnya nanti kita akan bergantian gitu. Pertanyaan pertama dari aku, kemudian dilanjutkan oleh DPO, ada Mas William atau April gitu, atau nanti memang diselesaikan dulu semua pertanyaan-pertanyaanku, baru nanti dilanjutkan oleh DPO gitu. Bagaimana? Ya, saya menanggapi. Jadi nanti untuk teknisnya itu 12 menit di awal itu full untuk Bapak Kahim. Jadi pertanyaan diberikan oleh Pak Kahim selama 12 menit, setelah itu baru dilanjutkan oleh DPO selama 13 menit di akhir. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Dipaham. Oke. Jadi sebentar lagi akan saya panggilkan peserta dengan nomor urut 1, yaitu atas nama Eriko. Namun sebelumnya saya ingin menyapa DPO, apakah sudah bergabung di room ini? Oke, untuk saya sudah bergabung, Wildan. Iya, untuk Hadir. oke. Jadi mungkin nanti di 13 menit untuk waktu DPO, mungkin jika Mas Wildan dan Mbak April ingin sama-sama memberikan pertanyaan, bisa dibagi, dikoordinasikan untuk pertanyaan-pertanyaannya, seperti itu. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait teknisnya? Dari saya cukup. Baik. Oke, kalau dirasa cukup, kita akan mulai kembali dari nomor urut 1 atas nama Eriko Anugrah. Kepada pewawancara, dimohon untuk menunggu peserta bergabung di Zoom. Kepada operator, dipersilakan untuk admit peserta nomor urut 1. Baik, selamat bergabung kembali kepada peserta nomor urut 1, Eriko. Baik, Kak. Oke, jadi di sini akan dimulai sesi pertanyaan atau wawancaranya lagi oleh Kahim dan juga DPO. Jadi silakan untuk menjawab setelah diperkenankan untuk menjawab oleh para pewawancara. Karena tadi sudah memperkenalkan diri dan dari pihak pewawancara sudah mengikuti, mungkin akan saya langsung serahkan penuh kepada pihak pewawancara selama 25 menit ke depan. Kembali saya ingatkan, urutannya dimulai dari Ketua Himpunan periode 2020-2021 di 12 menit awal, kemudian dilanjutkan oleh DPO di 13 menit terakhir. Kepada pewawancara, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fariza selaku MC. Nah, di sini ada Eriko. Yang pertama di sini, coba dijelaskan dulu visi dan misi yang kamu usung untuk periode ke depan. Oke. Izin memaparkan visi dan misinya. Mungkin langsung saja ya. Visi saya yang pertama, visi saya menjadikan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik LPP Jakarta sebagai wadah dan pemersatu mahasiswa teknik kimia yang berkomitmen dalam peningkatan kualitas baik dalam segi akademik maupun non-akademik dan mampu menjadi wadah pengembangan mahasiswa. Saya dalam garis besar, visi saya menginginkan himpunan kita, teknologi kimia ini menjadi suatu wadah teman-teman yang ada di dalamnya, baik teman-teman yang aktif dalam kepengurusan ataupun pasif dalam pengurusan, untuk bisa mengeksploitasi semua apa yang kemampuan yang ada dalam dirinya.
baik secara akademik maupun non-akademis. Contohnya, yang akademis nantinya harapannya himpunan kita bisa membantu teman-teman yang ada di dalamnya untuk mungkin ada kegiatan semacam penelitian ataupun seperti apa, harapannya himpunan dapat membantu, baik dari segi memfasilitasi untuk bisa membantu menemukan mungkin alat-alat yang tidak ada di himpunan kita, ataupun nantinya membantu untuk memfasilitasi kita sebagai teman koordinasi ke depannya. Dan di segi non-akademisnya, harapannya himpunan kita bisa membantu teman-teman yang ada di dalamnya untuk bisa mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya. Contohnya, kita ketahui bersama bahwa himpunan kita mungkin di MIKAT memiliki program kerja seperti kegiatan latihan futsal, latihan bulu tangkis, dan nantinya juga saya ingin di teman-teman MIKAT membuat forum yang membuka di situ semacam tempat penampungan aspirasi semacam sastra. Harapannya di situ teman-teman yang memiliki bakat yang terpendam, mungkin puisi ataupun nanti semacam sajak-sajak, itu kita bisa menampung bakat tersebut dengan cara kita bentuk apresiasi, kita akan tampilkan di IG himpunan. Menurut saya, teman-teman yang memiliki bakat tersebut dan kita apresiasi dengan hal tersebut sudah merasa cukup senang karena ada bentuk apresiasi dari himpunan sendiri. Dan selanjutnya, izinkan saya menyampaikan misi. Yang pertama yaitu menjadikan tempat untuk mengasah skill di bidang akademik dan non-akademik. Kurang lebihnya saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa harapannya himpunan kita bisa membantu dan menampung yang nantinya kita bisa membantu untuk mengasah skill teman-teman, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Di situ kita sebagai himpunan harusnya lebih terbuka apabila memang teman-teman membutuhkan bantuan kita. Di situ yang perlu kita garis bawahi adalah tidak ada pemimpin yang baik kalau tidak ada support dari teman-teman pengurus sendiri. Harapannya ke depannya Himatekin menjadi kepengurusannya menjadi lebih solid dan ke depannya bisa kita terbuka ke teman-teman mahasiswa. Kedua, misi saya menciptakan mahasiswa yang aktif dan memiliki kontribusi terhadap jurusan, kampus, ataupun masyarakat. Di sini, saya ingin membangkitkan semangat teman-teman yang ada di dalam himpunan. Kita sebagai himpunan, harapannya bisa membuat forum yang nantinya menghadirkan kontribusi teman-teman yang ada di dalam teknologi kimia. Kontribusi yang pertama mungkin skala kecilnya kita ke jurusan terlebih dahulu. Apabila kita ada event jurusan, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita mungkin kayak semacam membuat tampungan aspirasi tentang puisi ataupun sajak-sajak. Nah, di situ ketika teman-teman memiliki keaktifan, di situ teman-teman sudah memberikan kontribusi terhadap himpunan karena mengisi kekosongan yang ada dalam himpunan. Contohnya seperti yang kita adakan tadi. Dan selanjutnya kita ke skala yang agak lebih luas, yaitu cakupannya di bidang kampus. Nah, harapannya ketika di kampus nanti, apabila memang ada kegiatan-kegiatan yang meliputi skala kampus, mungkin yang kita ketahui bersama seperti kegiatan olahraga, POM. Di situ teman-teman yang ada di himpunan sendiri harapannya memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti kontribusi di dalamnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kampus yang nantinya kita mendapatkan akses yang sangat luas yaitu masyarakat. Karena yang perlu kita sadari adalah kita di sini sebagai tingkat pendidikan yang paling tertinggi yaitu mahasiswa. Ketika kita sudah lulus dari mahasiswa, maka kita akan langsung terjun di dunia masyarakat. Nah, harapannya sebelum kita nantinya langsung terjun ke masyarakat, kita sudah memiliki pendidikan ketika kita di masa mahasiswa ini. Mungkin sudah kita ketahui bersama di
salah satu divisi kita, yaitu pengabdian masyarakat. Di situ ada kegiatan CIN yang nantinya kita akan langsung terjun, mungkin kalau kemarin di panti asuhan. Nah, salah satu cara kita di himpunan untuk mempertemukan teman-teman dengan masyarakat, teman-teman dengan lingkungan yang skalanya lebih luas, yaitu dengan proker-proker yang mungkin kita adakan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar mahasiswa teknik kimia. Di sini saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa kita ini satu teknologi kimia. BLU dan reguler hanya skala pembelajarannya saja. Kalau BLU itu sawit, reguler itu gula. Akan tetapi di luar itu, kita satu keluargaan dalam cakupan teknologi kimia. Di sini saya saya selalu tidak melihat tentang perbedaan, tetapi seni di dalamnya. Karena ketika kita menemui orang yang berbeda dengan kita, di situ kita menimbulkan rasa kekeluargaan yang baru. Nah, harapannya himpunan dapat menciptakan hal-hal positif seperti itu. Selanjutnya, membangun kerjasama yang baik dengan hubungan antar sivitas jurusan teknik kimia. Mungkin bisa kita ketahui bersama, harapannya himpunan nantinya dapat membangun relasi dengan teman-teman yang ada di luar sana, yang sesama jurusannya, yaitu teknik kimia, atau sekarang kita teknologi kimia. Dengan seperti apa? Mungkin yang pertama yaitu bangun relasi yang ada di divisi HAL. Di situ himpunan sebenarnya sudah memfasilitasi kita untuk bertemu langsung dengan orang yang ada di luar teknik kimia Politeknik LPB Jakarta. Dan selanjutnya yaitu studi banding, di mana kita juga langsung bertemu, kita langsung komunikasi, mungkin kalau sekarang online, langsung secara online gitu ya, komunikasi secara online dengan mahasiswa yang di luar teknik kimia. Di situ kita bisa saling sharing, bisa saling mengeluarkan apa yang ada di dalam himpunan kita banyak belajar di dalam situ. Selanjutnya, menjadi wadah aspirasi untuk mahasiswa dan kemajuan jurusan teknik kimia. Harapannya, himpunan selalu terbuka ke teman-teman. Himpunan selalu welcome ke teman-teman. Di sini, himpunan sebagai wadah aspirasi yang ada di dalamnya. Baik nantinya ke teman-teman pasif ataupun aktif. Sekali lagi saya tekankan, suatu organisasi tidaklah baik hanya dipimpin oleh pemimpin yang baik. Akan tetapi organisasi yang baik, organisasi yang luar biasa, bagaimana kinerja orang yang ada di dalamnya. Semuanya, baik mencakupi anggota pasif ataupun aktif. Itu harapannya himpunan dapat menciptakan kekeluargaan, himpunan dapat menciptakan kolaborasi yang baik secara internal di dalamnya, dan nantinya kita akan membangun relasi secara eksternal. Mungkin seperti itu, Mas. Thank you. Penjelasannya udah sangat jelas begitu ya. Yang ingin saya tanyakan kemudian, nah tadi di visi misi itu ada dijelaskan untuk lebih mengembangkan di bagian internal dan eksternal gitu. Di internal itu mengembangkan di bagian mikat gitu ya kan, terutama itu waktu di bagian non akademik gitu, di bagian sastranya. Untuk yang itu di bagian memfasilitasi gitu rekan-rekan yang mengikuti penelitian di bidang seperti PKM begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan karena waktu tinggal 2 menit, inilah apalah hal yang ingin kamu lakukan itu pertama kali ketika kamu udah terpilih gitu, diamanahkan menjadi ketua himpunan gitu. Apa yang pertama kamu lakukan? Itu singkat saja. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Izinkan saya menjawab. Mungkin yang pertama yang perlu kita ketahui sama, ketika kemarin kita mengadakan forum evaluasi himpunan, di situ juga sebenarnya saya dari awal sudah memikirkan bahwa kita akan mengadakan atau membentuk suatu divisi. Tapi kalau divisi tidak, mungkin menambahkan pengembangan divisi, yaitu litbang, penelitian dan pengembangan. Di situ harapannya himpunan dapat membantu teman-teman yang ada di dalamnya. Saya juga pernah menyampaikan bahwa harapannya himpunan di sini kita kategorinya adalah belajar. Seumpama nih ada teman-teman yang lolos PKM, contohnya kemarin mungkin ada salah satu lah dari himpunan kita yang lolos PKM, dan itu sampai sudah mengeluarkan produk. Nah, harapannya proses itu bisa kita salurkan ke teman-teman yang ada dalam himpunan melalui divisi yang nantinya kita buat ini, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah,
mungkin lolos PKM, mungkin memiliki istilahnya kelebihan yang memiliki kelebihan di bidang tertentu bisa menyalurkan melalui Litbang ini nanti. Di situ harapannya kita saling belajar satu sama lain. Kita belajar tentang mungkin bagaimana penyusunan proposal, nantinya bagaimana cara pembuatan produk ini, dan nantinya kita juga bisa mengembangkan, andai kata memang produk ini salah satu produk yang mungkin memiliki nilai jual, kita kembangkan melalui KWU. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa himpunan ini tempatnya belajar. Kalau kita KWU ini adalah kewirausahaan, andai kata memang KWU ini nantinya kita istilahnya salah satu divisi yang menghasilkan uang gitu ya, tidak masalah kalau menurut saya nantinya KWU menjual produk yang sudah kita hasilkan, mungkin seperti itu, Mas. Oke, jadi lebih ke PKM ya, setelah kamu terpilih menjadi ketua himpunan nantinya. Oke, pertanyaan terakhir ini, kenapa gitu mahasiswa teknik kimia itu harus memilih Eriko gitu? Terakhir. Oke, kalau bilang kenapa mungkin saya yang pertama berdasarkan pengalaman di sini saya pernah menjadi seorang wakil ketua himpunan gitu ya. Secara kacamata view, mungkin saya memiliki kacamata yang luas. Di situ sudah memiliki track record, ibaratkan saya sudah melihat bagaimana 1 tahun ini himpunan bergerak. Dan kalau bilang pengalaman di dalamnya, mungkin saya secara organisasi banyak belajar di himpunan. Nah, dari situ saya ingin meyakinkan teman-teman, kalau memang teman-teman berkenan memilih saya, silakan. Dan saya bukan orang yang teman-teman harus memilih saya hanya sekedar saya di latar belakangi wakil ketua himpunan, tidak. Akan tetapi kalau memang kapabilitas saya mencukupi untuk menjadi seorang ketua himpunan, silakan teman-teman memilih saya. Dan menurut teman-teman tidak cocok saya sebagai ketua himpunan, monggo, itu hak teman-teman sebagai di sini pemilik hak suara. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Karena waktu udah mencukupi, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu yang belum terjawab gitu. Karena memang waktu yang mengakhiri gitu, tidak apa-apa. Nanti kita berjumpa di lain waktu. Saya serahkan kembali ke Mbak MC. Ini mau dilanjutkan langsung ke DPO atau bagaimana? Monggo, bisa langsung dilanjutkan oleh DPO. Oke, mungkin langsung saya sambung dari saya. Oke, Eriko. Nggak banyak sih yang mau aku tanyain ya, yang untuk hari ini. Mungkin yang pengen aku tahu dari Eriko tuh kayak di organisasi apa, pengalaman organisasi apa aja yang telah Eriko lalui sampai saat ini, terus kemudian apa sih yang menurut kamu itu di situ kamu berperan atau kontribusi yang menurutmu bisa merubah suatu organisasi itu. Jadi kayak apa ya, peranmu di sana yang mungkin bisa kamu banggakan gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Kalau bilang track record saya sebagai organisator, sebenarnya saya orang yang minim organisator ketika di SMK. Karena saya dulu jurusannya adalah SMK, dan di situ juga saya masuk di dalam pondok pesantren gitu. Saya adalah orang yang minim dalam organisator. Akan tetapi kalau ditanya kapan saya belajar organisasi yang istilahnya sangat merubah yang ada di dalam diri saya sebelum nantinya saya merubah ya, mungkin saya berada di pondok pesantren, karena di situ bertepatan ketika saya di kelas 3 saya sebagai wakil ketua pondok bertepatan. Di situ saya banyak sekali belajar, karena di pondok pesantren saya selain saya karena sistem yang ada di pondok pesantren saya itu adalah sistem lembaga, yang ketika pondok pesantren memiliki kegiatan itu kaitannya dengan
sekolah instansi-instansi yang ada di sekitarnya, yaitu SMK negeri, dan juga ada MA-nya juga, dan ada juga perkuliahan. Selain saya di pondok pesantren yang kaitannya dengan instansi-instansi lain, saya di situ juga langsung bertemu dengan masyarakat. Di situ saya benar-benar dididik organisasi yang menurut saya yang sangat merubah dalam hidup saya. Dan kalau bilang track record, saya juga di SMK bertepatan dulu sebagai ketua 2 Palang Merah Remaja ketika saya kelas 1. Dan ketika saya kelas 2, memang saya tidak melanjutkan kepengurusan itu dan saya tidak masuk di PMR itu. Karena memang dalam pemikiran saya pada saat itu, saya pengen fokus terlebih dahulu di bagian pondok dan sekolahnya. Dan alhamdulillah bertepatan ketika saya di pondok, saya juga banyak mengikuti kepanitiaan yang ada di pondok. Bahkan event yang terbesar itu di pondok pesantren pernah menghadirkan salah satu majelis yang cakupannya cukup besar di Indonesia. Bahkan dana itu kalau tidak salah sampai 80 juta. Itu salah satu mungkin prestasi yang ada di dalam pondok. Dan kalau bilang lanjut di perkuliahan, saya juga bukan orang yang ikut banyak organisasi di perkuliahan. Organisasi saya yang pertama himpunan dan yang kedua PKI. Dan di himpunan sendiri yang bertepatan saya sebagai wakil ketua himpunan. Dan kalau bilang saya belajar lebih banyak lagi di perkuliahan, yaitu di kepanitiaan. Karena menurut saya, semua hal yang saya lalui, semua hal yang saya ikuti, itu pasti ada dampak positif dalam diri saya ketika saya bisa mengambil sisi positifnya. Nah, di sini saya banyak belajar sekali di kepanitiaan yang saya ikuti. Kepanitiaan yang pertama saya ikuti ada CIS, CEN, dan sebagainya. Di situ saya sangat banyak belajar tentang keorganisasian dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, oke, lumayan juga pengalamannya. Kemudian yang mau aku tanyain yang ini, niat kamu maju di himpunan ini benar-benar niat dari hati atau ada unsur paksaan dari teman-teman? Oke. Izinkan saya menjawab, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Niat awal masuk himpunan itu emang niat saya pribadi. Saya ingin belajar dan ingin mengetahui bagaimana keorganisasian yang ada di luar, konteksnya di luar tadi ya, karena saya di lingkup pondok dan saya ingin belajar keorganisasian yang ada di luar yang cakupannya agama tadi. Di sini saya benar-benar ingin belajar dan seperti apa sih mekanisme yang keorganisasian yang ada di luar. Dan alhamdulillah di sini juga saya belajar banyak sekali hal-hal yang mungkin baru menurut saya. Dan di situ juga saya membutuhkan adaptasi yang mungkin bisa dikategorikan yang cukup panjang, karena itu juga saya melalui hal yang baru lagi, melakukan hal yang baru lagi. Kalau ditanya awal masuk himpunan seperti apa, awal masuk himpunan di teknik kimia, yaitu saya ingin mengetahui organisasi luar seperti apa, mungkin seperti itu, Mas. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan dari saya, dijawab cepat saja. Kemudian untuk kira-kira Eriko kalau jadi ketua himpunan apa sanggup nggak? Kira-kira dari Eriko sendiri sanggup nggak? Insya Allah sanggup. Oke, cukup. Mungkin dari Dinda, April, lanjutkan. Mungkin langsung saja dari saya. Satu pertanyaan buat Eriko. Makna Himatekim bagi kamu itu apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, makna Himatekim sendiri adalah suatu wadah, suatu tempat, suatu organisasi yang ada di salah satu yang ada di Politeknik LPB, khususnya teknologi kimia. Harapannya Himatekim bisa menjadi tempat, bisa menjadi wadah teman-teman untuk melakukan aktivitas baik nantinya di bidang akademik ataupun non akademis. Harapannya teman-teman dapat bisa mengembangkan baik bakat ataupun prestasi yang teman-teman miliki di himpunan kita sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak.
Oke, terima kasih. Apa waktunya masih cukup? Apa sudah habis? MC? Oke. Masih, ya, bisa untuk satu pertanyaan lagi. Oke, Dipersilakan. saya kasih pertanyaan lagi ya. Tadi kan kamu sudah menyebutkan berbagai kekurangan yang ada dari periode sebelumnya. Saya ingin tahu Himatekim yang ideal menurut kamu itu apa? Atau seperti apa? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab, Mbak. Menurut saya, himpunan yang ideal adalah himpunan yang pertama sejahtera di dalamnya terlebih dahulu. Organisasi yang ideal adalah organisasi yang sejahtera di dalamnya terlebih dahulu. Di mana organisasi itu saling terbuka satu sama lain, karena kita sifatnya adalah belajar di dalam organisasi. Harapannya kita perbaiki terlebih dahulu orang-orang yang ada di dalamnya. Maksud di sini perbaiki komunikasi, bagaimana cara kita mengkomunikasikan suatu hal di dalam himpunan kita, di dalam himpunan kita ini, kita perbaiki terlebih dahulu. Ketika di dalam internal kita sudah baik, baru kita bisa istilahnya membantu atau memfasilitasi teman-teman yang ada di dalamnya. Ketika nanti kita sudah memperbaiki yang ada di dalamnya, baru kita bisa membantu dan nantinya akan menjadikan suatu wadah atau suatu tempat yang istilahnya kita bisa memfasilitasi teman-teman yang ada di dalam Himatekim ini, yaitu anggota pasif ataupun aktif. Menurut saya, organisasi yang ideal adalah organisasi yang baik di dalam internalnya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, mungkin dari saya sudah cukup. Oke, terima kasih kepada pewawancara yang sudah menanyakan, dan terima kasih juga kepada peserta nomor urut 1 yang sudah menjawab. Jadi di sesi ini juga adalah sesi terakhir di acara wawancara pada malam hari ini. Jadi untuk Eriko bisa untuk meninggalkan Zoom. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya semuanya, dan mohon maaf apabila tadi penyampaian saya menyinggung hati ataupun ada kesalahan, baik secara saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk wawancara sesi 1 telah selesai. Selanjutnya akan dimulai wawancara sesi kedua dengan calon ketua himpunan nomor urut 2 atas nama Okta Mahendra. Kepada pewawancara, dimohon untuk menunggu peserta bergabung di Zoom. Untuk teknisnya sama seperti tadi. Untuk operator, mungkin Okta Mahendra sudah bisa di-admit. Oke, sembari menunggu peserta kita, mungkin saya akan berbincang dengan Bapak Kahim dan juga DPO kita. Jadi menurut Bapak Kahim dan DPO kita ini, apa memang kayaknya waktunya kurang untuk wawancara ini? Apa memang karena antusias mereka dalam menjawab gitu? Gimana nih tanggapannya? Baik ya. Baik, kalau menurut saya sendiri, Mbak MC, ini memang waktunya sih yang terbatas gitu kan. Sebenarnya pertanyaan itu ada berlanjut gitu seharusnya kan. Namun karena keterbatasan waktu gitu, jadi memang diminimkan saja gitu. Generalnya aja yang kita memang sampaikan gitu-gitu. Iya, mungkin dari DPO juga ingin, oh ini sudah
sudah bergabung bersama kita untuk peserta nomor urut 2. Mungkin bisa langsung kita mulai sesi wawancaranya, karena tadi sudah perkenalan dan sudah dilihat oleh DPO dan Bapak Kahim. Mungkin saya langsung memberikan waktu kepada para pewawancara untuk melakukan wawancara. Kepada pewawancara dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Fariza. Untuk yang pertama kali nih, Okta ya. Ini coba jelaskan dulu lah visi misi yang kamu usung untuk 1 tahun ke depan begitu. Baik, terima kasih Bang Katon izin menjawab. Baik, visi misi 1 tahun saya yaitu yang pertama, menjadikan Himatekim sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi dari mahasiswa teknik kimia yang memiliki karakter, komitmen, bertanggung jawab, yang dapat diaplikasikan dalam khalayak umum dengan pola pikir kritis tanpa mengesampingkan asas kekeluargaan. Lanjut ke misi. Yang pertama, misi saya yaitu membentuk mental berpikir kritis pada setiap anggota dalam memajukan organisasi dan eksistensi di organisasi luar. Yang kedua, membentuk mental seorang pemimpin yang mampu diaplikasikan dalam organisasi kampus maupun luar kampus. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang nyata untuk mengembangkan dan memajukan teknik kimia dengan 3M, yaitu yang pertama, melanjutkan, menambahkan, dan menjalankan. Oke, sangat menarik gitu ya visi misi yang diusung oleh Okta. Kemudian ini saya menangkap ada statement mengoptimalisasikan himpunan ini ke khalayak umum gitu kan di bagian visinya begitu. Itu cara Anda itu untuk membawa himpunan ini ke khalayak umum itu seperti apa gitu? Coba bisa dijelaskan. Contohnya seperti ini Bang. Di sini kan bertanggung jawab menjadikan memiliki karakter ini sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi dari mahasiswa teknik kimia yang memiliki karakter, komitmen, bertanggung jawab yang dapat diaplikasikan dalam khalayak umum. Maksudnya dari situ dalam organisasi ini nanti di situ bukan hanya kepengurusan tapi dari seluruh warga teknik kimia sendiri itu nantinya itu akan memiliki karakter tersendiri. Jadi bukan mengikuti dari kating-kating sebelumnya. Memang kating-kating sebelum itu ada yang bagus, perlu kita contoh yang bagus, tapi tanpa meninggalkan karakter mereka tersendiri gitu. Jadi mereka bisa speak up dengan karakter mereka sendiri, dapat bertanggung jawab, berkomitmen juga, dan dapat diaplikasikan dalam khalayak umum. Contohnya, mereka memang kita ibaratnya kita belajar dulu di dalam himpunan ini. Setelah di dalam himpunan, mungkin saat mereka pulang kampung atau setelah keluar dari sini itu bisa diaplikasikan di khalayak umum. Contohnya mungkin dia bisa ikut di Karang Taruna memiliki tadi, dan dari talenta milik dia sendiri tanpa meninggalkan karakter mereka. Jadi seperti itu Bang. Oke, terima kasih ya, sangat menarik gitu. Caranya untuk ini ya mengimplementasikan lah di khalayak umum gitu. Kemudian tadi ada statement juga di bagian misinya itu mengembangkan gitu jiwa kepemimpinan yang ada di keanggotaan untuk diaplikasikan baik di internal maupun di eksternal ya begitu ya. Nah, itu yang ingin jiwa kepemimpinan yang ingin ditingkatkan itu seperti apa gitu? Jadi gini Bang, jiwa kepemimpinan setiap orang itu kan beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan kepemimpinan setiap orang itu beda sama gitu Bang. Jadi mungkin ada mereka model kepemimpinannya itu banyak berbicara atau speak up gitu kan. Ada juga metode kepemimpinan itu dia tuh jarang berbicara tapi bisa dipertanggungjawabkan saat mereka berbicara. Maksudnya tuh apa yang ingin mereka tujukan gitu kan. Maksudnya saya ingin A gitu, tapi memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi model pemimpinan itu beda-beda gitu. Jadi di situ kita akan mengolah lagi gitu, tidak menyamakan semua mereka harus sebagai pemimpin seperti ini, tapi seperti kembali lagi ke awal dengan karakter mereka masing-masing, gimana caranya mereka itu bisa menjadi seorang pemimpin gitu Bang. Jadi tidak harus kamu harus seperti si A ini, jadi pemimpin harus seperti ini, tapi tidak gitu Bang. Tapi kamu bisa menjadi pemimpin dengan karakter kamu sendiri. Kamu memang orangnya sedikit jarang berbicara gitu, tapi kamu bisa menjadi pemimpin seperti ini. Jadi contohnya seperti itu Bang. Oke, siap. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya,
menurut kamu sekarang ini kondisi dari seluruh warga Himatekim, terutama di kepengurusan yang mengikuti organisasi itu berapa persen gitu menurutmu? Apakah seluruhnya itu mengikuti organisasi itu aktif ataupun seperti apa gitu? Pandangan Okta sebagai seorang warga Himatekim. Oke, menurut saya pandangan saya sebagai pengurus gitu, menurut saya keaktifannya mereka saya tidak tahu juga ya karena ini kondisinya online dan juga banyak yang kakak tingkat itu yang PKL. Saya tidak tahu juga saat kendala-kendala mereka di sana itu seperti apa. Menurut saya keaktifan mereka tuh bisa dibilang tuh 50% kurang gitu Bang. Soalnya gimana? Kenapa saya bilang begitu? Bahwasanya memang ada itu rapat inti Kadif gitu Bang. Tapi setelah rapat inti Kadif itu saya tidak tahu apa hasil dari rapat itu. Saya sebagai staf sendiri, saya tidak tahu apa hasil dari rapat itu sendiri dan apa aja yang dibahas gitu Bang. Dan kalau seandainya memang rapat itu terjadi, itu bakalan saya tahu gitu hasil rapat itu apa, ingin seperti apa ke depannya dan itu harus seperti apa dari divisinya itu masing-masing gitu Bang. Jadi menurut saya sih keaktifannya tuh kurang karena mungkin ini kita banyak yang cutting banyak yang PKL dan juga kondisi yang tidak memungkinkan gitu Bang. Oke, jadi menurut Okta ini 50% itu masih di bawahnya lagi gitu kan keaktifan dari seluruh mahasiswa teknik kimia begitu. Cara Anda gitu untuk gimana ya mensupport mereka gitu agar mereka ini mampu gitu mau gitu dalam mengikuti organisasi terutama di rumah mereka sendiri gitu di Himatekim gitu. Menurut Okta itu seperti apa? Bagaimana? Menurut saya harapannya saya nanti di sini kan kita ada rapat inti Kadif dan juga nanti ada rapat seluruh kepengurusan gitu Bang. Harapan saya nanti itu kalau jika saya nanti seandainya terpilih, saya pinginnya tuh rapat inti Kadif itu akan kita adakan sebulan sekali dan situ kita tanyakan progres-progres mereka dan progres apa aja yang ingin kita capai dan progres apa saja yang ingin mereka usulkan gitu. Dan juga nanti setelah itu kita adakan 2 bulan sekali itu untuk rapat keseluruhan seluruh panitia. Jadi kita biar bisa tahu gini contohnya Bang. Contohnya saat kita rapat inti Kadif itu saya ingin di Kadif ini kamu buat hal yang seperti ini dan silakan nanti kamu rapatkan lagi dengan divisimu. Setelah itu saya tunggu hasilnya di rapat seluruh kepengurusan dan di situ nanti dapat seluruh pengurusan itu di situ kita gimana cara mereka biar aktif di situ kita tanya dalam hal ini kamu untuk ingin speak up dan memajukan mengatasi masalah dalam hal yang ingin kamu capai itu seperti apa dan di situ nanti bakalan timbul jawaban-jawaban dari mereka gitu Bang, bukan hanya dari Kadifnya sendiri tapi dari stafnya juga gitu Bang. Oke, siap. Jadi lebih ke ini ya, mengadakan untuk rapat kepengurusan di seluruh pengurus itu lebih 2 bulan sekali gitu. Karena kita tahu sendiri kan di periode ini kan untuk rapat seluruh pengurus itu ada 3 kali ya kemarin ya kan, di awal, di tengah, kemudian di akhir gitu. Nah, menurut kita itu masih kurang gitu kan nilainya. Jadi mau mengadakan itu jadi 2 bulan sekali. Jadi satu kepengurusan semisal penuh gitu 2 bulan, jadi akan diadakan selama 6 kali gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga telah diadakan gitu untuk rapat inti dan kadif itu setiap bulannya begitu. Namun juga ya teman-teman tahu sendiri kemarin kendala untuk seperti PKL gitu dan lain sebagainya itu yang menyebabkan itunya keaktifan dari pengurus itu berkurang gitu kan di tengah jalan. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mengenai kenapa sih ini warga Himatekim ini harus memilih Okta begitu? Apa sih yang Anda punya gitu untuk membangun Himatekim ke depannya? Baik, terima kasih Bang. Kenapa harus memilih saya? Selain dari visi dan misi saya, juga di sini saya memiliki yang tadi 3M itu tadi melanjutkan. Di mana melanjutkan ini saya akan melanjutkan proker-proker yang dari tahun ini itu saya lanjutkan. Kenapa saya lanjutkan? Karena nggak mungkin proker yang bagus itu kita buang sia-sia dan kita ganti dengan proker yang baru. Sedangkan kita membangunnya dengan susah payah gitu kan. Dan juga ada menambahkan, di mana menambahkan ini saat pengurusan itu berjalan, jika ada usulan-usulan dari pengurus atau dari warga Himatekim sendiri itu bakalan kita tampung dan gunanya rapat kita tadi selama 1 bulan sekali dan 2 bulan sekali dan di situ. Jadi setelah kita menampung aspirasi dari mereka, kita rapatkan dulu di inti kadif. Setelah inti kadif kita inti kadif merapatkannya lagi dengan staf. Setelah itu baru dirapatkan lagi dengan seluruh kepengurusan. Jadi seperti itu Bang. Dan di situ juga nanti perannya saya, insya Allah
itu saya akan terus memantau rapatnya Kadif dan stafnya gitu Bang. Jadi kalau kan nggak mungkin mereka rapatnya tuh bareng-bareng. Mungkin contohnya aja lah di Mikat gitu. Mereka setelah rapat inti Kadif, mereka ingin merapatkan apa yang disampaikan di rapat inti Kadif itu Bang. Banyak malam Rabu gitu. Jadi saya ikut rapat, tapi saya tidak ikut ambil alih, saya ikut mendengarkan, dan mungkin jika mereka meminta saran, saya memberi saran. Jadi seperti itu Bang, dan juga menjalankan. Jadi dari semua itu tinggal gimana caranya kita menjalankan semaksimal mungkin, dan juga saya memiliki proker-proker unggulan. Jadi seperti itu Bang. Kenapa mereka harus memilih saya? Karena saya memiliki proker unggulan. Yang pertama, saya akan membentuk dan melatih kader-kader baru di dalam teknologi teknik kimia agar memiliki kader-kader yang maju gitu Bang. Jadi kader-kader yang maju itu bukan hanya di pengurus saja, tapi di seluruh warga teknik kimia. Walaupun tidak 100%, tapi seenggaknya kita ada kader-kader maju itu bisa lebih dari 60 atau 70%. Itu target yang ingin saya capai gitu Bang. Dan kedua, saya ingin membuat perlombaan POM mini atau open turnamen dalam hal ini dapat menjadi aktualisasi ataupun sarana untuk warga teknologi kimia atau teknik kimia menjalankan menunjukkan keahlian dan kapasitasnya dalam bidang olahraga. Jadi bukan hanya sekedar berlatih saja, tapi tidak ada aktualisasinya. Seperti itu. Yang ketiga, saya akan membuat kelas pelatihan desain grafis dan membuat perlombaan untuk aktualisasinya dalam teknik kimia itu sendiri. Jadi di sini akan kita buat pelatihannya. Setelah pelatihannya itu kita buat perlombaannya untuk mereka mempraktekannya, dan juga ada yang bisa memberi pemasukan untuk seperti membuat produk yang gimana Banu saya itu khusus mengurusi produk yang bisa dijual weekday gitu Bang. Jadi bukan hanya saat weekend aja mereka bisa berjualan, tapi juga saat weekday juga bisa berjualan. Contohnya nanti mungkin bisa kerjasama dengan Kopma kampus gitu Bang. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 program kerja unggulan, dan kemudian selain visi misi itu untuk program kerja unggulannya di bagian peningkatan dari aktualisasi selama pelatihan begitu ya kan. Kemudian dari seperti kewirausahaan gitu yang akan dilaksanakan selama weekday maupun weekend gitu. Jadi kemudian jika kamu diamanahkan nih untuk menjadi ketua himpunan, itu pertama kali yang kamu lakukan ini apa gitu? Baik, pertama kali yang saya lakukan, pertama itu kan saya akan rapat dulu bersama inti Kadif. Itu saya akan menyampaikan apa saja target yang ingin saya capai selama 1 tahun ini. Itu saya bagi plot-plotnya. Kayak umpamanya contohnya membentuk dan melatih kader-kader baru dalam teknologi kimia. Itu jatuhnya saya ingin di PSDM gitu. Karena itu dalam ranahnya PSDM, dan juga kayak seperti membuat kelas praktikum desain, itu jatuhnya ke PDD. Jadi saya akan memaparkan dan saya ingin tercapai ini di PDD. Jadi targetnya PDD dalam tahun ini seperti itu. Bisa menciptakan kader-kader baru. Jadi tidak hanya kader-kader itu aja yang bisa desain itu aja. Contohnya kayak ada teman saya gitu, dia bisa desain tapi dia di berbagai macam panitiaan. Menurut saya itu gimana ya, terlalu mengeksploitasi gitu. Alangkah baiknya jika kita memiliki banyak kandidat-kandidat yang bermutu lagi, yang memiliki skill-skill yang sama. Jadi kita tidak bergantung pada satu orang. Jadi seperti itu Bang. Oke, siap. Terima kasih banyak atas semua jawabannya begitu. Karena waktu memang tidak mencukupi, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lain begitu. Tidak apa-apa, nanti kita bertemu di lain waktu. Untuk selanjutnya, ini akan langsung dilanjutkan oleh DPO. Monggo kepada Mas Wildan sama April, dipersilakan. Oke, langsung saya sambung ya untuk sesi wawancaranya. Oke, kemudian banyak yang sudah ditanyakan sama wawancara sebelumnya ya. Yang ingin saya tanyakan untuk Mas Okta ini, apa ya, kayak pengalaman berorganisasi sampai saat ini, dan mungkin kontribusi yang menurut Mas Okta ini paling menonjol bagi organisasinya kayak gitu. Bagi saya. Maksudnya itu organisasi yang saya ikuti dan saya menonjol di organisasi itu, gitu ya Mas? Ya, kayak kontribusi yang telah kamu berikan untuk organisasinya kayak gitu.
Oke, baik. Di sini dalam 1 tahun ini saya mengikuti, memang saya anggota staf MIKAT dan ikut beberapa kepanitiaan, dan situ kontribusi saya sebelum cutting ini PKL dan juga COVID ini meresahkan gitu. Itu kontribusi saya menurut saya sudah maksimal di dalam MIKAT ini. Saya sudah kayak menjalankan tugas semaksimal saya, dan menurut saya itu sudah sempurna. Bukan sempurna sih, lebih tepatnya ke bisa dipertanggungjawabkan pekerjaan saya gitu kan. Karena saya juga di situ contohnya seperti POM, dan di situ sesuai arahan disuruh mencari kader-kader yang bisa mewakili Himatekim. Itu sudah terlaksana, walaupun memang kita kurang beruntung dalam acara tersebut, dan juga di kepanitiaan lain contohnya sudah terlaksana seperti makrab, gathering, dan insya Allah besok ini seminar nasional merger gitu. Jadi seperti itu, Bang. Oke, Dan alhamdulillah juga dari sebelum-sebelumnya itu saya tidak begitu banyak mendapat evaluasi dari teman-teman yang menunjukkan bahwasanya kerja saya itu memang bisa dipertanggungjawabkan dan lumayan bagus. Jadi gitu, Bang. Oke, kemudian untuk sebelum masuk di Politeknik LPP sendiri, apakah sudah pernah mengikuti organisasi di mana gitu? Baik, Bang. Sebelum masuk di Politeknik itu sendiri, saya di sekolah saya dulu SMA, saya itu sebagai ketua PMR dan juga sekretaris OSIS, dan juga sebagai koordinator lapangan Ambalan gitu, Bang. Ya, oke. Jadi untuk masuk kelas sendiri sudah punya pengalaman ya untuk menjadi seorang pemimpin dalam satu organisasi juga, dan sudah tahu tugas-tugasnya gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, jika Mas Okta ini terpilih jadi ketua Himatekim kayak gitu, apakah Mas Okta ini sanggup dan bisa memberikan totalitas untuk himpunan kayak gitu? Insya Allah saya siap dan sanggup untuk menjalankan tugas-tugas dari semua visi dan misi dan proker unggulan saya yang saya ucapkan tadi, dan dibantu dengan anggota-anggota saya yang tentunya memiliki dengan kapasitas yang bagus juga, dan juga saya insya Allah akan selalu memonitoring setiap divisi, dan di mana itu nanti divisi itu kan ketua himpunan itu bakalan ada di setiap divisinya untuk memonitoring, dan harapan saya nantinya itu setiap divisi itu aktif gitu, dan jika tidak aktif saya akan mengingatkan lagi agar aktif gitu, agar terjalin sebuah komunikasi antara kadif dan stafnya, dan juga nanti saat rapat yang saya ucapkan tadi dengan itu mereka semua dapat aktif, dan nantinya jika mereka semua aktif maka akan terdapat atau muncul ide-ide baru yang dimananya nanti jika ide baru itu bagus maka akan kita aktualisasikan agar menjadi sebuah rencana yang nantinya memang bisa benar-benar membranding himpunan itu sendiri gitu, Bang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Itu dulu. Mungkin dilanjutkan sama Dinda. Oke, mungkin saya lanjutkan. Kepribadian diri menjadi salah satu poin terpenting bagi sebuah pemimpin kan. Nah, menurut yang saya tanyakan, apa sifat dari dalam diri kamu yang kamu senangi dan tidak senangi, yang mungkin bisa memberikan dampak positif atau negatif dalam sebuah organisasi. Karena kan sebagai seorang pemimpin itu juga harus tahu dan mampu menilai diri sendiri. Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira apa solusi untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin itu dulu. Baik, izin menjawab, Mbak. Hal yang saya senangi dari diri saya sendiri yaitu saya suka dengan cukup keramaian. Maksudnya itu saya tidak suka sendiri atau introvert. Jadi saat keramaian itu saya suka kumpul-kumpul dan membahas suatu permasalahan atau membahas suatu yang ingin kita capai walaupun itu tidak dalam forum gitu. Contohnya saat kita minum kopi dengan anggota-anggota lain atau dengan staf-staf atau warga Himatekim yang lain gitu kan. Dan kita kumpulnya kan bukan hanya dengan kepengurusan tapi dengan
orang-orang lain dan juga warga Tekem sendiri, dan itu mungkin kita bisa spill sedikit, menurut kamu tuh seperti apa ini kurangnya, dan kamu inginnya seperti apa, dan itu kita bisa menangkap aspirasi mereka itu inginnya seperti apa, dan itu nanti bisa kita rapatkan lagi dan kita coba untuk mengaktualisasinya. Jadi seperti itu Mbak, dan juga saya alhamdulillah cukup penyabar gitu dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam hal yang rumit gitu kan, dan juga hal yang saya tidak sukai dari diri saya sendiri itu ya saya terlalu tergesa-gesa. Jadi saya tuh ingin semuanya tuh selesai dengan cepat, dengan sempurna gitu, dan harapan saya nantinya untuk mengatasi itu nanti saya bisa mendapat wakil dan kader-kader yang lainnya tuh memang benar-benar tuh gimana ya, dia tuh bisa memang mengerti, dan juga saya bisa mengingatkan saya bahwasanya kamu tuh jangan terlalu terburu-buru, sabar, ini ada prosesnya, jadi tidak secara instan tuh bisa langsung jadi, secara instan tuh bisa langsung tercapai, kita membutuhkan step by step atau langkah demi langkah satu persatu, jadi seperti itu Mbak. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, deskripsikan Himatekim menurut kamu. Baik, Menurut kamu menurut saya, itu apa? oke baik, terima kasih Mbak. Menurut saya Himatekim itu adalah sebagai wadah itu ya Mbak, sebagai wadah itu atau tempat kita tuh untuk mengaspirasikan, yaitu tempat kita untuk menyuarakan apa yang kita mau gitu, dan tapi tidak semua yang kita mau itu bisa diterima, maksudnya bisa disalurkan. Itu juga memang benar-benar yang memang itu memiliki nilai yang bisa memberi Himatekim itu sendiri, dan juga sebagai wadah aktualisasi kita gitu. Jadi sebagai tempat kita di situ mengaspirasikan, juga untuk tempat kita mengaktualisasikan, dan tempat kita untuk belajar, dan tempat kita untuk belajar berorganisasi dan lainnya gitu. Jadi ibaratnya gini, seperti saya contohnya di sekolahan yang lama atau SMA gitu, saya kurang aktif gitu, aktif tapi kurang aktif dan tidak terlalu pandai dalam public speaking atau kurang pandai dalam speak up. Namun saat saya mengikuti organisasi atau bergabung dalam Himatekim ini sendiri, saya mendapat poin-poin penting gitu kan, seperti saya bisa speak up, mampu berorganisasi dengan baik, mampu berarti gimana cara menjadi pemimpin yang baik. Nah di situ berarti saya dapat poin penting yang dimana bahwasanya di Himatekim sendiri atau himpunan sendiri itu adalah sebagai wadah tempat saya untuk belajar gitu. Belajar bukan hanya belajar berorganisasi, tapi belajar dalam segala jenis hal seperti kepemimpinan atau yang lainnya. Jadi seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya sudah cukup. Untuk waktunya masih tersisa 4 menit. Mungkin dari pewawancara masih ada yang ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir mungkin kepada peserta nomor urut 2. Oke, Atau mungkin sudah. saya ya yang Oh, monggo Mas. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir gitu ya. Untuk saat ini ya, Mas Okta, kira-kira untuk pembagian waktunya ya, untuk kayak di organisasi, di akademik gitu, kira-kira masih keteteran enggak? Atau masih udah bisa nih kayak pembagian waktunya? Baik, izin menjawab ya Mas. Alhamdulillah sudah cukup menguasai dalam pembagian waktu gitu Mas. Tapi memang ada kalanya itu memang kondisi itu tidak bisa memungkinkan gitu Mas. Jadi menurut saya itu memang kita memilih yang paling urgent terlebih dahulu. Memang semua organisasi yang kita ikuti itu penting gitu kan. Banyak contohnya saya di himpunan tapi saya juga ada di kepanitiaan yang lain, dan itu memang sama-sama urgent, tapi tinggal melihat dulu mana acara terlebih dahulu yang akan dilaksanakan gitu. Banyak acara di himpunan terlebih dahulu, maka saya mengutamakan acara di himpunan juga terlebih dahulu gitu Mas. Dan juga andaikan di situ ada akademik atau tugas gitu, maka saya akan mengerjakan tugas itu terlebih dahulu. Dan di bagian organisasi itu mungkin bisa dihandle sama teman saya dan juga anggota-anggota yang lain. Toh saya bukan sendirian di situ, dan di situ juga kan kita belajar itu bekerja sama, gimana caranya kita untuk saling membantu, dalam artian kerjasama bukan kerja bersama gitu ya Mas. Nah, jadi seperti itu Mas. Ya oke, mungkin cukup Mas, silakan.
Baik, karena memang masih tersisa 2 menit lagi, mungkin dari pewawancara masih ada yang mau bertanya atau sudah dicukupkan? Oh, masih ada waktu. Boleh tanya lagi ya? Masih. Boleh, monggo Mas. Oke, aku mau tanya lagi nih. Untuk Mas Okta ya, kira-kira udah bisa nggak kayak apa ya? Kayak bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan peran dari anggota-anggotanya gitu untuk menjalankan tugasnya gitu. Memonitoring itulah istilahnya. Baik Mas, menurut saya sudah cukup bisa, bukan dalam arti kata saya bisa banget gitu. Tidak ada yang sempurna menurut saya karena saya juga bukan ya kayak dewa gitu. Menurut saya sudah cukup bisa gitu ya Mas. Contohnya saja gitu. Saya nanti dalam kepengurusan jika saya kepilih nanti saya memang benar-benar ingin memilih itu ketua divisi itu yang memang benar-benar tuh dalam ranahnya gitu Mas. Jadi makanya kalau seandainya dia tuh memang jago di bagian editing atau komputer atau yang lainnya selebihnya itu maka saya ingin dia tuh memang ada di divisi PDD gitu Mas. Jadi saya tidak harus bolak-balik tuh mengingatkan dia kamu harus seperti ini gitu. Jadi sekali saya ngomong dia tuh sudah tahu atau sudah menangkap apa yang saya ingin mau gitu Mas. Dan juga dan nantinya dia bisa menjelaskan atau memberitahu pada stafnya bahwasanya kepinginan dari organisasi kita tuh seperti ini gitu. Jadi saya inginnya tuh memilih yang benar-benar itu ranahnya atau di bidangnya gitu Mas. Jadi tidak salah pilih. Jadi seperti itu Mas. Oke, mungkin dari saya cukup. Iya, karena waktunya memang sudah cukup atau waktunya sudah berakhir. Terima kasih untuk peserta nomor urut 2, Okta Mahendra, atas jawaban-jawabannya. Kepada Okta Mahendra diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Oke, jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan jawaban-jawaban dari kedua kandidat calon ketua Himpunan Teknik Kimia periode 2021-2022 dengan jawaban yang sangat baik dan mereka menjawab dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi untuk nantinya teman-teman memilih apakah akan memilih nomor 1 atau nomor 2 karena kita juga akan membagikan ini di channel YouTube Himatekim. Jadi bisa ditonton berkali-kali untuk meyakinkan mau pilih nomor urut berapa nih gitu. Baik, dengan berakhirnya acara ini berakhir sudah acara wawancara calon ketua Himpunan Teknik Kimia periode 2021-2022 pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pewawancara yang telah hadir dan peserta yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Saya selaku MC pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya minta maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.